Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Saras selaku guru fisika kelas 10 dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan menyampaikan laporan praktikum hukum Newton dan momentum impuls. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Caesar Nurfalah Widianto, Erwin Eklesia Putra Manurung, Fatan Ahmad Zaidan, Haikal Rayhan Alfidi, Gibran Aditira, dan Isniken Hilwa Rizkia. Hukum Newton gravitasi. Alat dan bahan yang pertama ada selotip kertas, jumlah 1 pieces. Yang kedua ada bola kasti, jumlah 1 pieces. Yang ketiga ada bola tenis meja, jumlah 1 pieces. Yang keempat ada stopwatch, jumlah 1 pieces. Dan yang kelima adalah gunting, jumlahnya 1 pieces. Langkah-langkahnya yang pertama adalah ukur ketinggian dan beri tanda penggunaan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Kemudian, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Selanjutnya, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang terakhir yaitu, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Data percobaan bola kasti. Untuk ketinggian 150 cm mendapat rata-rata 0,478 second. Untuk 145 cm mendapat rata-rata 0,442 second. Untuk 140 cm mendapat rata-rata 0,88 second. Untuk 135 cm mendapat rata-rata 0,388 second. Dan untuk 130 cm mendapat rata-rata 0,552 second. Analisis data bola kasti. Untuk ketinggian 1,5 meter mendapatkan dengan koefisien 13,13 meter per second kuadrat dengan koefisien restitusi 172,39 meter per second kuadrat. Untuk 1,45 meter dengan koefisien 14,84 dan koefisien restitusi 220,22 meter per second kuadrat. Untuk 1,4 meter dengan koefisien 33,75 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 1139,6 meter per second kuadrat. Untuk 1,35 meter dengan koefisien 17,93 meter per second kuadrat dengan koefisien restitusi 321,48 meter per second kuadrat. Untuk 1,3 meter dengan koefisien 8,53 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 72,760 meter per second kuadrat. Untuk rata-rata koefisiennya, untuk 5 kali percobaan 17,636 meter per second kuadrat. Untuk koefisien restitusi dengan percobaan 5 kali mendapat hasil 385,182 meter per second kuadrat. Untuk data percobaan bola tenis meja, untuk 150 cm mendapat rata-rata 0,375 second. Untuk 145 cm mendapat 0,44 second. Untuk 140 cm mendapat rata-rata 0,2 second. Untuk 135 cm mendapat rata-rata 0,304 second. Untuk 130 cm mendapat rata-rata 0,346 second. Untuk analisis data bola tenis meja di ketinggian 1,5 meter dengan koefisien 21,44 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 459,67 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,45 meter dengan koefisien 14,97 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 224,10 meter per second kuadrat. Untuk 1,4 meter dengan koefisien 70 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 4.900 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,35 meter dengan koefisien 29,21 meter per second kuadrat dan koefisien restitusi 853,22 meter per second kuadrat. Untuk ketinggian 1,3 meter dengan koefisien 21,71 meter per second kuadrat dengan koefisien restitusi 471,2 meter per second kuadrat. Untuk rata-rata koefisien dari 5 percobaan bola tenis meja mendapatkan hasil 31,466 meter per second kuadrat. Dan untuk koefisien restitusi bola tenis meja dengan 5 kali percobaan dapat rata-rata 1.381,662 meter per second kuadrat. Dan ada grafik percobaan bola kasti. Untuk waktu jatuhnya bola, yaitu ada 0,55 detik, 0,39 detik, 0,29 detik, 0,44 detik, dan 0,48 detik. Untuk grafiknya sendiri, relatif naik dari 1,3, naik ke 1,35, naik ke 1,4, 1,45,
sampai ke 1,5. Kemudian untuk grafik percobaan bola tenis meja, yaitu untuk waktu jatuh bolanya ada 0,35 second, 0,30, 0,2, kemudian ada 0,44 dan 0,37. Untuk grafiknya sendiri relatif menaik, yaitu dari 1,3 ke 1,35, 1,4, 1,45 hingga 1,5. Nah, kemudian untuk perhitungan kasti, nilai ketidakpastiannya adalah 95,413. Kemudian ada nilai ketidakpastian relatif, yaitu adalah 5,4%. Kemudian ada perhitungan tenis meja dengan nilai ketidakpastiannya 0,3 dan nilai ketidakpastian relatifnya 0,009534%. Jadi dapat disimpulkan bahwa bola kasti mendapatkan nilai ketidakpastian 95,413 dan nilai ketidakpastian relatifnya sebesar 5,4%. Yang kedua yaitu bola tenis meja, nilai ketidakpastiannya yaitu 0,3 dan nilai ketidakpastian relatifnya yaitu 0,009534%. Yang kedua yaitu adalah ada momentum dan juga impuls. Pelukan adalah 1 buah. Yang kedua adalah solatif kertas. Yang dibutuhkan adalah 1. Yang ketiga adalah bola kasti. Yang keempat adalah bola tenis. Yang dibutuhkan adalah 1. Dan yang kelima adalah gunting. Yang dibutuhkan adalah 1. Langkah-langkahnya yaitu 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama yaitu H1. 2. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2, kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama atau H1, lalu catat pada tabel. 5. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data percobaan bola kasti yang pertama itu ketinggian awalnya itu 1,5 meter dan saat dipantulkan ketinggiannya sebesar 0,76 meter dengan koefisien restitusi yaitu 0,71 meter per second. Yang kedua dijatuhkan pada ketinggian 1,45 meter dan saat dipantulkan tingginya menjadi 0,72. Koefisien restitusinya sebesar 0,71 meter per second. Yang ketiga itu ketinggian awal saat dijatuhkan 1,3 meter dan saat dipantulkan tingginya menjadi 0,65 meter. Koefisien restitusinya sebesar 0,68 meter per second. Yang keempat itu dijatuhkan pada ketinggian 0,2 meter dan saat dipantulkan itu ketinggiannya menjadi 0,68 meter. Koefisien restitusinya sebesar 0,71 meter per second. Yang kelima itu ketinggian saat dijatuhkan sebesar 1 meter dan ketinggian saat sudah dijatuhkan sebesar 0,70 meter. Koefisien restitusinya sebesar 0,73 meter per second kuadrat. Rata-rata koefisien restitusinya sebesar 0,71 meter per second. Dan bola kasti saat dijatuhkan di meja dan bola kasti saat dijatuhkan di atas meja dengan ketinggian awal yaitu 1,5 meter. Dengan koefisien restitusinya sebesar 2,63 meter per second. Yang kedua, dengan ketinggian awal 1,45 meter dan saat dijatuhkan ketinggiannya sebesar 0,96 meter dengan koefisien restitusi sebesar 0,81 meter per second. Ketinggian awalnya itu 1,3 meter dan saat dipantulkan ketinggiannya menjadi 0,98 meter. Dengan koefisien restitusi sebesar 0,84. Yang keempat, ketinggian awal saat dijatuhkannya itu sebesar 1,2 meter
dan saat dipantulkan ketinggiannya menjadi 0,90 meter dengan koefisien restitusi sebesar 0,82 meter per second. Yang kelima, ketinggian awal saat dijatuhkan sebesar 1 meter dan ketinggian saat bola dipantulkan menjadi 0,83 meter dengan koefisien restitusi sebesar 0,8 meter per second. Rata-rata koefisien restitusi saat dijatuhkan di meja sebesar 1,18 meter per second. Oke, selanjutnya ada analisis data bola kasti. Yang pertama adalah koefisien restitusinya. Ada koefisien sama dengan akar 0,76 per 1,5 sama dengan akar 0,51 sama dengan 0,71. Lalu ada koefisien pangkat 2 sama dengan 0,71, pangkat 2 sama dengan 0,50. Yang kedua ada koefisien sama dengan akar 0,72 per 1,45 sama dengan akar 0,50 sama dengan 0,71. Lalu berikutnya ada koefisien pangkat 2-nya sama dengan 0,71 pangkat 2 sama dengan 0,50. Yang ketiga koefisien sama dengan akar 0,65 per 1,4 sama dengan akar 0,5 sama dengan 0,68. Lalu berikutnya ada koefisien pangkat 2 sama dengan 0,68 pangkat 2 sama dengan 0,5. Yang keempat ada koefisien sama dengan 0,68 akar 0,68 per 1,35 sama dengan 0 sama dengan 0,71. Berikutnya ada koefisien pangkat 2 sama dengan 0,71 pangkat 2 sama dengan 0,50. Yang kelima ada koefisien sama dengan akar 0,70 per 1,3 sama dengan akar 0,54 sama dengan 0,73. Jumlah dari koefisien restitusi yaitu 3,54. Jumlah koefisien kuadrat sama dengan 2,49 dan rata-rata koefisiennya adalah 0,71. Berikutnya ada data percobaan bola tenis meja. Yang pertama ada H1 dengan jumlah 1,5 meter dan H2-nya 0,73 dengan koefisien restitusi 0,7. Yang kedua ada H1-nya 1,4 meter dengan H2 0,63. Koefisien restitusinya adalah 0,65. Dengan yang ketiga ada H1-nya 1,3 meter dan H2-nya 0,60 dengan koefisien restitusi 0,65. Yang keempat ada 1,2 meter dan H2-nya adalah 0,62 dengan koefisien restitusi 0,68. Cuma ada H1-nya ada yang 1 meter dan H2-nya 0,65. Lalu koefisien restitusinya adalah 0,71. Rata-rata koefisien restitusinya adalah 0,68. Berikutnya adalah yang bola tenis di meja. Yang pertama ada H1-nya dengan tinggi 1,5 meter dengan H2 0,96, koefisien restitusinya 0,8. Yang kedua ada H1-nya 1,4 dan H2-nya 1,05 dengan koefisien restitusi 0,85. Yang ketiga H1-nya 1,3 meter dan H2-nya 0,90 dengan koefisien restitusi 0,8. Yang keempat ada H1-nya ada 1,2 meter dan H2-nya 0,91 meter dengan koefisien restitusinya 0,82. Dan yang terakhir ada H1-nya 1 meter dan H2-nya 0,85 dengan koefisien restitusi 0,67. Rata-ratanya adalah 0,78. Berikut ini ada analisis data bola tenis meja. Koefisien restitusi yang pertama adalah 0,7 dan koefisien kuadrat yang pertama ada 0,49. Dan yang kedua ada 0,65 dan koefisien kuadratnya 0,42. Yang ketiga koefisien restitusi 0,65 dan koefisien kuadratnya 0,42. Dan yang selanjutnya koefisien restitusinya
0,68 dan koefisien kuadratnya 0,46. Dan yang kelima isinya 0,71. Jumlah koefisien restitusinya adalah 3,39 dan koefisien kuadratnya dengan jumlah 2,29. Rata-ratanya adalah 0,68. Selanjutnya ada perhitungan bola kasti. Yang pertama ada nilai ketidakpastian. Delta X sama dengan 1/n akar n dikali sigma E kuadrat dikali sigma E kuadrat per n min 1. Sama dengan delta X sama dengan 1/5 akar 5 dikali 2,49 kuadrat dikurang 3,54 kuadrat per 5 dikurang 1. Sama dengan 1/5 di akar 5 kali 6,2 dikurang 12,53 per 4. Sama dengan 1/5 akar 18,47 dibagi 4. Sama dengan 1/5 dikali 2,15 dan delta X-nya adalah 0,43. Jadi nilai ketidakpastiannya adalah 0,43. Lalu berikutnya ada nilai ketidakpastian relatifnya. KR sama dengan delta X per E dikali 100% sama dengan 0,49 dikali 0,71 dikali 100% sama dengan 0,6 dikali 100% sama dengan 60%. Lalu selanjutnya ketelitian. Ketelitian rumusnya adalah 100% dikurang KR. 100% dikurang 60% sama dengan 40%. Jadi ketelitiannya adalah 40%. Yang pertama ada nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastiannya adalah 0,162. Yang kedua ada nilai ketidakpastian relatif. Nilai ketidakpastian relatifnya adalah 0,23%. Nilai ketelitiannya adalah 99,77%. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari pengamatan juga perhitungan koefisien restitusi antara bola kasti lantai dengan bola tenis meja mendapatkan hasil sebagai berikut. 1. Percobaan bola kasti pada bidang lantai mempunyai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,43 dengan ketidakpastian relatif sebesar 60%. Ketelitian sebesar 40%. 2. Percobaan bola tenis meja pada bidang meja mempunyai rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,05 dengan ketidakpastian relatif sebesar 37%. Ketelitian sebesar 63%. 3. Sifat kelentingan pada kedua percobaan adalah tumbukan lenting sebagian karena nilai koefisien restitusi berada pada 0 kurang dari E kurang dari 1. 4. Faktor yang menyebabkan perbedaan koefisien restitusi pada tiap percobaan karena disebabkan oleh 1. Kecepatan benda setelah dan sebelum ditumbukan. 2. Ketinggian benda. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.